Ya, Halo, oke. ya selamat malam. Iya, Malam Ibu. Pak. Bisa dengar Halo, ya? iya dengar Pak. Ya, oke. Kameranya dituruni sedikit, Ibu. Kameranya dituruni sedikit. Oke. Ya, oke, oke. Ya, oke. Terus posisinya agak geser ke kanan dikit, Ibu. Ya, Ya, oke. Apa kabar Ibu Is? baik Pak. Ya, puji Tuhan ya. Oke, terima kasih Bu Iis sudah hadir dan mau berbagi dengan teman-teman yang akan mendengarkan apa yang telah Ibu alami di dalam Tuhan dan bagaimana kasih Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan Ibu ya. Dan kesaksian ini dimulai dari latar belakang dulu ya Bu. Oke, Ibu iya. saya ceritakan secara lengkap, Ibu anak seorang ustadz dan bagaimana Ibu dididik, pendidikannya, keluarganya, diceritakan secara jelas supaya yang mendengarkan tahu ya. Karena banyak orang yang dikuasai setan, sekalipun itu kebenaran, tetap saja mereka tidak suka, tetap saja mereka jatuhkan, tetap saja mereka katakan ini berita hoax, ini kesaksian odong-odong, ini Kristen dari lahir, ya. Ini kan aneh. Tapi kalau yang ngaku-ngaku mualaf seperti Stephen Indra Wibowo, Ahmad Kainama, Ali Mustafa, Yahya Waloni, mereka percaya itu. Mereka sambut dengan tawa, tiwi, tawa, ketawa. Seolah-olah luar biasa. Nah, oke, jadi Ibu ceritakan secara lengkap ya, supaya semuanya bisa diberkati. Oke, Ibu Is, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan. Salam, selamat malam. Nama saya Iis Ismawati. Saya berasal dari Tangerang, tepatnya di daerah Tanjung Pasir, Kampung Melayu. Umur saya 48 tahun. Pendidikan saya akademi. Saya 10 bersaudara. Saya dilahirkan dari keluarga beragama Muslim. Ayah saya seorang ustadz. Saya dari kecil diajari oleh ayah saya agama Muslim yang begitu keras karena dididik dari kecil uh, sholat. Kalau nggak sholat dimarahin, benar-benar dimarahin, dan saya diajarin tidak boleh memeluk agama lain selain agama Islam. Uh, Ayah saya begitu membenci yang namanya agama Kristen, dan dia sudah berkata, sudah bersumpah uh, untuk anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya tidak boleh memeluk agama yang lain selain agama Muslim. Tapi saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, dengan berjalannya waktu, saya bertemu dengan calon suami saya yang beragama Kristen, dan setelah berkeluarga, Tuhan memberikan kasih-Nya kepada saya dan menjamah saya melalui lagu, pujian yang begitu menyentuh hati saya, yang begitu terenyuh di hati saya. Saya mendengarkan lagu tersebut, tidak tahan mendengarnya, dan saya ingin ikut suami saya pergi ke gereja setiap minggu, dan saya mempelajari agama Kristen yang begitu. Dan saya mendengar waktu di gereja, setiap pendeta berbicara, khotbah, tidak pernah menghina agama-agama lain, dan dia memberitakannya dengan kasih. Bahkan dia tidak mengajak umatnya atau jemaatnya untuk membenci agama lain, tapi dia mengajarkan dengan kasih. Itu yang menyentuh hati saya, dan juga lain dengan ajaran agama yang saya itu, yang setiap hari saya dengar bahwa kita tidak boleh, bahkan dia membenci sekali namanya agama Kristen gitu loh, karena dia bilang itu kafir. Tapi saya bersyukur, berterima kasih karena Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada saya, karena Tuhan telah menjamah saya. Terima kasih, saya bersyukur. Setiap
di dalam pergumulan saya berdoa sama Tuhan, dan Tuhan juga menunjukkan kasih-Nya kepada saya, kepada keluarga saya, dan Tuhan telah memberikan mukjizat-Nya kepada saya ketika waktu suami saya sakit. Suami saya disembuhkan oleh Tuhan, dan Tuhan menjamah doa-doa saya. Meskipun Tuhan, dengan tetesan air mata saya bersyukur, berterima kasih. Begitu Tuhan menuntun saya, berterima kasih sama Tuhan. Saya tiap hari berdoa, karena doa yang saya panjatkan tidak panjang-panjang seperti yang saya dulu diajari oleh ayah saya, berdoa seperti ini, berdoa seperti itu. Tapi kalau di agama Kristen begitu singkat doanya, tapi Tuhan ada kasih yang diajarkan di dalam agama Kristen. Saya juga bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, dan di saat saya mengikut Tuhan Yesus, ada juga tantangan yang begitu dari keluarga saya. Saya sama suami saya tidak diterima oleh keluarga saya. Saya mau dibunuh, bahkan saya disuruh bercerai oleh keluarga saya karena mereka tidak terima saya ikut Tuhan. Bahkan saya dicoret dari ahli waris, tapi saya percaya sama Tuhan. Saya akan mengikut tetap jalan kebenaran, dan saya percaya Tuhan yang telah memberikan saya keselamatan. Dan juga saya bersyukur, berterima kasih sama Tuhan, karena Tuhan menunjukkan kasih-Nya setiap hari kepada saya, dan juga Tuhan yang menolong saya setiap hari di dalam pergumulan-pergumulan saya. Dan saya tidak seperti dulu ajaran-ajaran yang diajarkan oleh ayah saya. Kalau meminta sesuatu harus berdoa ini itu, melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Tapi saya cuma meminta setiap hari sama Tuhan, berdoa. Yang saya suka ajaran agama Kristen, karena di dalam hatinya harus ada kasih Tuhan yang menjamah saya. Cuma hanya minta sama Tuhan, tuntunan dari Tuhan, dan itu yang setiap hari saya itu kan. Saya bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan mukjizat yang kedua juga kepada saya. Mukjizat pertama telah diberikan kepada saya melalui suami saya. Suami saya sembuh dari sakitnya, dan Tuhan juga akan memberikan mukjizat yang kedua kepada saya. Saya tetap percaya sama Tuhan, saya tetap mengikut Tuhan, meskipun saya tidak mengikuti kata-kata kakak-kakak saya untuk berbalik kembali ke ajarannya lama, karena kakak saya menginginkan saya kembali sekarang untuk tetap memeluk agama Islam kembali. Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang maha hidup, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang, Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang memelihara kehidupan keluarga saya. Dan saya percaya sama Tuhan, saya bersyukur, berterima kasih, bisa bersaksi di sini, bisa bersaksi di Ministry 100 Channel ini, itu semua karena Tuhan yang menuntun saya, karena Tuhan setiap hari yang menunjukkan kasih-Nya kepada saya. Terima kasih saya kepada Pak Pendeta Yusuf Manubulu yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk bersaksi di channel ini. Saya berterima kasih. Saya akan menyatakan tetap mengikut Yesus
sampai selama-lamanya, sampai saya mati. Saya akan serahkan hidup mati saya buat Tuhan. Meskipun keadaannya seperti apapun, saya tetap karena Tuhan yang akan mengasihi saya. Saya percaya sama Tuhan. Saya percaya karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha hidup. Tuhan yang satu-satunya. Bukan, tidak ada Tuhan yang lain yang saya sembah selain Tuhan Yesus. Saya bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Dan saya percaya sama Tuhan akan firman-Nya yang berada di Mazmur 121 ayat 2. Saya selalu berdoa, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya juga bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Meskipun saya dihina, dicaci maki oleh keluarga saya bersyukur, berterima kasih. Karena ada pertolongan dari Tuhan yang menguatkan saya. Saya percaya sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Waktu saya Ya, Ibu Is. Iya, Pak. Ya, silakan Bu, bisa dilanjutkan. Saya percaya sama Tuhan. Saya akan melewati proses dari Tuhan ini bersama dengan Tuhan. Saya percaya akan firman Tuhan, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada saya. Ya, Bu Is, Ibu waktu di Muslim dulu dididiknya seperti apa, Bu? Ibu bisa ceritakan secara lengkap ya supaya kesaksiannya bisa lebih dipahami oleh banyak orang. Di Muslim Ibu dididiknya seperti apa dulu? Saya di Muslim dididiknya seperti waktu dari kecil, masih kecil. Saya yang ngajarin sekali bapak saya ngaji, terus setelah itu ada lagi pengajian dididik. Kalau nggak sholat disiram, digebugin. Mereka bilang kalau nggak sholat masuk neraka. Kalau kita masuk agama lain juga dibelut masuk neraka, disebut kafir. Itu selalu dididik kerasnya seperti itu. Jadi kita nurut bukan karena, jadi kita takut sama saya takut sama ayah saya, bukan takut sama Tuhan. Bukan sama Tuhan. Jadi saya takut sama ayah saya. Karena ayah saya kalau setiap maghrib dia udah megang pukulan apa tuh yang panjang itu tuh kayu. Rotan. Jadi anak-anak udah kayak kayu kayak kayu kecil gitu, kayak kayu gitu panjang, bukan kayu apa, bambu gitu, diketok-ketok. Jadi dia begini, harus kumpul, harus sholat, kalau nggak sholat disiram setiap itu. Jadi ajarnya keras, terus dipukul. Saya dipukul
kalau nggak sholat saya dipukul. Jadi saya bukan takut sama takut sama Tuhan, karena saya takut ayah saya keras ngajarinnya. Kalau kita nggak Jadi, puasa, orang tua lebih sayang agama daripada sayang anak ya. iya. Kalau saya merasakan seperti itu, bahkan saya nggak merasakan kasih sayang dari ayah saya. Saya nggak merasakan. Saya bilang, menurut saya ayah saya jahat. Saya jahat dari kecil. Dia nggak maksudnya yang ngajarinnya keras gitu, benar-benar keras. Kalau kita nggak puasa, nggak boleh sama dia, harus puasa. Dia didik saya seperti itu. Terus didik saya suruh puasa sunnah, puasa wajib. Kalau nggak diikutin puasa wajib, dosa. Kata ayah saya seperti itu. Jadi sholat juga kalau di nggak di iniin, mereka marahnya, aduh, ampun-ampunan Pak. Jadi dipaksa ya berarti ya Ibu ya? Iya, dipaksa, nggak dari itu, masih kecil. Saya masih kecil, umur sebelum SD dah, sebelum SD saya udah dididik seperti itu. Udah dididik, pokoknya keras didikannya, benar-benar. Jadi saya takut sama saya. Jadi takutnya bukan bukan takut karena Tuhan, bukan karena Tuhan. Misalnya saya harus ini. Jadi saya ngejalaninnya karena ya saya nunjukinnya kalau saya itu udah melakukan ibadah gitu loh, ibadah sholat 5 waktu di depan mereka gitu loh. Pas ditanya udah sholat, udah gitu. Pas ditanya udah puasa, lagi puasa nggak puasa, saya bilang begitu karena takut gitu loh. Kalau nggak begitu, saya habis dipukulin gitu loh. Dimarahin sama mereka. Didikannya terlalu keras dan dipukul. Saya bahkan disiram pakai air. Kalau lagi tidur, waktunya sholat, dibangunin disiram pakai air seember. Ibu pernah tanya nggak kenapa papanya kok melakukan seperti itu? Karena dia bilang kalau nggak sholat, nggak melakukan itu, ntar kita nggak masuk surga, nggak. Jadi kita masuknya neraka kalau ditinggalin sholat 5 waktu. Mereka ayah saya bilang seperti itu, karena saya dididiknya seperti itu. Terus ngaji juga harus benar-benar ngaji harus benar-benar dihafalin, gini gitu ayatnya semuanya. Dari ini harus hafal bagi mereka gitu loh. Zikir gitu loh. Kalau kita minta sesuatu, doanya ini gitu, sama ayah saya diajarin seperti itu. Bahkan kalau kita minta apa gitu, minta rezeki, minta apa, doanya ini, semua diajarin sama ayah saya. Kalau nggak dihafalin, dapat sabetan. Kalau saya nggak hafal, begitu Pak. Begitu Ibu, keras, saya sih nggak pernah lupa. Diajarin baca Al-Quran juga nggak? Diajarin. Dari kecil saya udah diajarin ngaji. Ngaji saya pinter. Alfa, semua keluarga saya pinter. Diajarin satu alif, ba, semuanya. Ngaji saya diajarin semuanya. Kalau kita nggak ngaji, waktunya habis maghrib, mereka marah. Udah bawa pukulan. Dipukulin anak satu-satu. Dipukulin anak satu. Pada takut bukan karena Tuhan, karena takut sama ayah saya. Jadi dipaksa. Baca Al-Quran. Iya, baca Al-Quran. Baca Al-Quran sampai mereka bilang kadang-kadang bego, tolol, ini aja nggak hafal, begitu loh belajarnya. Bego, tolol, ini aja nggak hafal. Ya udah saya hafalin aja tuh Pak. Terpaksa saya ngerjain ngapalin di depan mereka satu-satu. Diadepin sama dia pakai bambu, diketok-ketok begitu. Ya, saya takut dari kecil digituin. Ya, terpaksa saya jalanin. Jadi bukan karena Tuhan, tapi karena bapak saya ngajarin seperti itu. Tamat nggak baca Al-Qurannya Ibu? Tamat, diajarin dari itu. Jadi hatam. Jadi bacanya, tapi saya kagak ngerti. Artinya kan mereka kan ajarinya Arab, tapi saya kagak ngerti itu artinya apa. Gini cuman
dikit-dikit aja gitu loh. Kalau kayak Al-Fatihah ada kan artiannya, tapi kalau yang lain-lainnya kan karena mereka bahasa Arab, jadinya ya ada yang ngerti, ada yang enggak gitu loh belajarnya. Hmm. Kalau yang beda dengan di Alkitab, kalau Alkitab kan bahasanya itu, jadi kita ngerti bahasa bacanya gitu dan ada diajarin ada kasihnya gitu loh. Kalau di itu nggak ada rasa kasih yang saya rasakan gitu loh. Hmm. Dia Jadi dia penuh tekanan ya Bu ditaneminnya. ya, Kenapa Pak? penuh tekanan Ada, ya, penuh dengan iya, paksaan gitu ditekan. ya. Jadi ditekan dari kecil kita udah ditekan, 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 suruh pokoknya diajarin sama dia nggak boleh tinggalin sholat, gitu aja nggak boleh tinggalin sholat, nggak boleh tinggalin puasa, dan nggak boleh uh, kita memeluk agama yang lain itu udah masuk neraka bagi mereka. Udah, saya teringat terus kata-kata itu, nggak pernah lupa saya. Dia bilang makanya kan akhirnya saya juga pernah sekali-sekali yang namanya itu ninggalin sholat lupa gitu loh. Akhirnya kan saya bilang, akhirnya saya berbohong. Udah sholat atau belum? Saya bilang aja, udah sholat. Padahal belum sholat, Pak. Karena kelupaan. Gitu. Jadinya saya bukan minta maaf sama Tuhan. Minta maafnya sama, takut sama ayah saya. Setiap hari dididiknya seperti itu. Keras gitu sama dia. Hmm. Ke cucu-cucunya Ya juga memang. sama. Dia didiknya seperti itu. Dididik keras semuanya. Nggak boleh, Hmm. nggak boleh lewat kalau kita nggak sholat, nggak boleh nggak harus ngaji, malam harus ngaji, dia bilang gitu. Kalau nggak ngaji, nggak sholat, dosa hukum bagi mereka, masuk Hmm. neraka. Kalau lewat depan gereja boleh. Itu nggak boleh Pak, bagi suami, bagi ini, bagi ayah saya itu nggak boleh. Kita masuk Kenapa ke, nggak boleh? kata dia kafir, kata bapak saya kafir, dan nggak boleh boro-boro lewat gereja Pak. Oh, Kita nyebut ya apa? itu aja nggak boleh sama bapak saya. Nyebut apa Bu? Kita nyebut misalnya kita punya teman, ya kan? Misalnya punya Hmm. teman, uh, dia uh, agama Kristen gitu ya. Terus kita Hmm. bilang, kita assalamualaikum aja deh Pak, ya nih maaf nih Pak. Kita Iya. assalamualaikum ke rumah yang agama Kristen. Misalnya kan kita orang Islam nih, kita Ya. assalamualaikum gitu ya. Itu nggak boleh Pak. Saya diajarin sama bapak saya. Ada bacaan yang Oh. lainnya disebutnya kafirun, dibilang jawabnya kita bilang aja salamnya kafirun gitu. Itu saya masih ingat kata dia, kalau kayak agama Kristen kita melangkahnya jangan pakai kaki kanan, pakai kaki kiri kalau masuk ke Hmm. rumah yang orang Kristen, katanya Kenapa kafir. kalau pakai kaki kanan memang kenapa? Kakinya langsung sakit apa? Saya nggak tahu diajarin sama bapak saya seperti itu, katanya nggak boleh kaki kanan, kaki kiri, bapak saya yang bilanginnya begitu. Katanya itu mah buat orang kafir, buat orang Kristen. Kata papa saya begitu, saya masih ingat dari kecil diajaran seperti itu, dan nggak boleh masuk ke gereja, itu udah haram. Kata bapak saya, nggak boleh, itu udah haram Pak. Katanya maksudnya udah kafir. Ya memang tidak masuk di akal ya. Jadi kok ada perbedaan antara kaki kiri dan kaki kanan? Kalau memang kaki kiri itu sebagai bentuk kenajisan, ya kenapa Tuhan ciptakan kaki kiri dan kanan? Ya kan? Kalau memang kaki kanan itu kaki yang khusus untuk kudus, untuk kebenaran, untuk Tuhan, ya ciptakan aja dua-dua kanan gitu loh. Nah ini kan memang tidak masuk di akal gitu loh, tidak masuk logika manusia. Oh, jadi ibu kalau masuk ke rumah orang Kristen pakai kaki apa bu? Pakai kaki kiri apa melompat? Pakai kaki kiri dulu, saya bilang al kafirun gitu. Jadi kan berarti kan di dalam rumah itu orang kafir. Jadi jam itu jadi juga saya juga ketok-ketok Oh, aja sama pagi, nggak bisa. Saya nggak nyebutin assalamualaikum kalau itu ke rumahnya yang orang Kristen. Nggak sebutin gitu ya. assalamualaikum gitu, nggak. Hmm. Saya juga nggak tahu kenapa gitu loh. Saya juga nggak tahu Pak itu kenapa diajarin seperti itu gitu loh. Kok Ibu, beda ibu gitu pernah loh. bertanya-tanya nggak kenapa kok diajarin seperti ini?
saya bertanya Pak ke ayah saya, Bapak kenapa sih nggak boleh yang kita maksudnya ini sama orang Kristen, dia bilang tuh maksudnya dia bilang nggak boleh, kata dia, itu dia orang kafir, kata dia, berarti kan dia mah nggak bakal masuk surga, kata dia gitu. Jadi kalau kamu bergaul sama dia itu katanya orang kafir. Oh gitu. Jadi nggak boleh keras, jadi nggak boleh dah dia bilang begitu. Saya dibilangnya seperti itu Pak, jadi sampai sekarang pun saya ingat. Pokoknya nggak boleh assalamualaikum ya. Gitu ya. Jadi kalau terima sesuatu dari orang Kristen bagaimana, Bu? Kalau diterima sesuatu dari orang Kristen, misalnya kita dikasih makanan, tapi diterima aja. Kata ayah saya, diterima aja, tapi jangan dimakan. Jangan dimakan. Ayah saya bilang jangan dimakan. Nggak tahu, kata ayah saya itu najis. Najis? Iya, najis. Dia bilang najis. Ini juga kan tidak masuk di akal. Makanan itu kan ciptaan Tuhan. Gitu loh. Dan Tuhan memberikan makanan itu kepada semua manusia. Kok pakai najis segala macam ya? Aneh juga nih ajarannya. Iya, Bu. Terlalu keras, Pak, jalannya waktu dari kecil saya dididiknya begitu. Iya, terlalu keras. Kalau kerasnya itu memang untuk membawa manusia kepada kebenaran, tidak apa-apa. Tapi kalau keras tidak masuk di logika, bagaimana itu? Ibu pernah bertanya-tanya nggak? Ibu pernah bertanya-tanya nggak? Kok ajarannya, kok didikannya seperti ini ya? Saya juga tanya waktu itu ke bapak kok ngajarnya begini sih keras gitu ya. Ngajarnya sih nggak boleh begini, nggak boleh begitu, kata aku gitu ya. Maksud saya gini, kok Ibu pernah bertanya-tanya nggak dalam hati, kok ajaran agama kok seperti ini ya? Oh iya, saya pernah bertanya, kok kayaknya berat gitu loh Pak. Maksudnya ini kok ngajarin ininya kok berat gitu, berat banget. Saya terus terang aja ya, kok ini kok ajaran agamanya kok berat sih saya ajarinnya. Apa begini ya, ajaran agama yang saya jalanin gitu loh, yang saya harus ikutin, yang saya ini terus saya ikut pas lihat orang Kristen, ajarannya nggak seperti itu. Ya kan, tapi dia dengan kasih ngituinnya gitu loh. Dia dengan kasih dan doanya juga nggak ngejelimet kalau kata saya. Kalau orang Kristen, kalau orang itu mah doanya, maksudnya doanya kalau kita harus minta ini, hafalan Al-Qur'annya terlalu ngejelimet, ngajarin ininya, apalagi pakai surah ini, surah itu gitu loh. Kalau itu kan cuma kita sama Tuhan gitu loh, curhat gitu loh. Cuman kita kata-kata kita sendiri. Kalau di yang Kristen tuh enaknya seperti itu gitu ya. Kita doa, jadi kita curhat aja sama Tuhan gitu. Kalau di situ enggak. Kalau misalnya kita baca, kita sholat ini bacaannya beda. Misalnya kalau kayak kita sholat tahajud, terus kita berdoa tahajud, ada lagi bacaannya minta ini biar cepet terkabul gitu. Kayak sholat istikharah, doanya juga beda lagi, begini gitu. Jadinya gitu. Kalau ini kan enggak. Kalau yang saya rasakan ada damai, ada kasih, dan dia juga waktu ibadahnya enggak ngajarin jemaatnya ngajak untuk membenci, kebencian, tidak. Yang saya yang saya rasakan enggak misalnya waktu saya kalau ngedengerin ceramah di agama yang lalu diajarkan suruh membenci gini ya, kita kan suka ngedenger kok begini beda gitu. Kalau di Kristen yang saya rasakan nggak pernah pendetanya atau waktu khotbah dia bilang membenci agama ini enggak, dia malah merangkul, mengasihi gitu dengan kasih gitu loh. Dan misalnya kalau kita itu harus saling memaafkan gini kalau sana enggak, kita harus diajarkan untuk benci gitu loh. Ada rasa gimana sih kalau ceramah, kalau di agama yang lalu diajarkan begini gini gitu. Itu dari kecil saya seperti itu dididiknya. Tapi kalau yang saya rasakan
Ibu pernah curiga nggak kalau ajaran seperti ini apa benar dari Tuhan atau gimana? Pernah curiga Justru nggak? saya ada curiga, kok ini ajarannya kok dari Tuhan ngajarinnya kok begirat begini kepada umatnya gitu loh. Apa ajaran yang seperti ini gitu yang harus kita jalanin gitu, begitu berat bagi saya gitu loh, begitu berat gitu, soalnya ajarannya suruh membenci orang lain. Saya nggak suka kalau membenci orang lain gitu. Beda dengan kalau yang saya ikut ibadah gitu, ibadah di agama Kristen, kalau di gereja kayaknya ada enak gitu, ada damai, dan setelah itu juga kan kita nggak ada rasa benci-benci untuk membenci, diintimidasi untuk benci ke orang lain, intimidasi dengan agama-agama lain, enggak, mereka yang saya rasakan gitu. Jadi ada perbedaan kalau ikut Tuhan gitu loh, ada kasih, ada damai yang saya rasakan, bukan seperti dulu. Kalau dulu saya merasakan terlalu berat yang harus dijalani. Kalau kita ninggalin sholat udah dosa, akhirnya kan kita bohongnya gini, kita ninggalin sholat. Kalau mereka kan ninggalin sholat harus dikodo, harus 2 kali dikerjainnya lagi. Sedangkan kalau seandainya kita nggak sholat setiap hari, bagaimana? Tetap udah berdosa-dosa. Akhirnya saya pikir udahlah, berarti udah dosa ini, jadi kita jalanin terus deh. Begitu, jadinya kan terlalu berat. Jadi kalau kita nggak sholat, harus sholat lagi. Maksudnya sholatnya puasa ada Pak, puasa gitu misalnya harus dibayar, maksud tuh sholat harus bayar dengan kodo atau gimana gitu. Kalau yang ajaran yang dulu seperti itu, kalau yang sekarang kan yang saya rasakan nggak seperti itu. Ibu dari kecil sudah punya pikiran nggak untuk mau meninggalkan, kayaknya ini ajaran kok berat banget ya. Ibu ada keinginan nggak dari kecil untuk mau tinggalkan Islam itu? Iya, pernah, maksudnya bukan ada capek gitu Pak, yang saya rasakan kok capek ya katanya. Kata saya juga gimana nih katanya, kalau ngajarin abis saya juga capek, diomelin dulu sama orang tua, setiap kalau ibadah harus diomelin dulu kan capek, jadi kan ke Tuhan kok ngajarinnya seperti ini, kata saya gitu. Akhirnya saya juga pengen kalau ada agama yang lain mah mendingan agama yang lain aja lah, kata saya gitu, yang enak diikutinnya gitu loh, yang maksudnya yang nggak nggak mesti disuruh-suruh, nggak mesti disabet-sabet gitu. Ini kan kalau itu kan mesti disabet baru kita sholat, mesti diguyur kalau kita ketiduran, diguyur pakai air seember baru kita sholat. Kalau puasa terlalu berat harus dikerjain. Masih kecil juga saya udah diajarin puasa dari umur 4 tahun atau 5 tahun ya saya diajarin puasa, harus udah puasa. Jadi ibu masih kecil sudah puasa ya? Udah puasa, udah diajarin puasa. Kalau nggak puasa sampai itu diajarinnya setengah hari, ntar diajarin lagi pas SD baru full. Kalau nggak puasa diomelin, diomelin, gitu ya? Iya, diomelin sama bapak saya, sama ayah saya. Soalnya kan katanya dosa kalau nggak itu. Terus ibu mulai pertama kali dengar lagu gereja itu kapan? Usia berapa ibu? Itu sebenarnya dengar lagu gereja mah dari waktu saya tersentuh, waktu saya kawin dengan suami saya. Terus kalau yang pertama ngedengar gereja itu dari kecil, maksudnya saya kan sekolah di SD. Di SD guru saya orang Kristen. Di kadang-kadang dia kan suka setel lagu-lagu, tapi itu masih biasa. Saya juga saya bilang ada teman saya juga yang ngebenci gitu lagu-lagu itu, lagu gereja jangan dideketin gitu loh. Akhirnya saya biasa aja kan, biasa aja. Terus saya juga tersentuhnya akhirnya setelah dijamah sama Tuhan, waktu sama suami saya tiap hari suami saya nyetelin itu tiap pagi lagu-lagu rohani, dan saya juga
nggak mau denger itu lagu tariannya, Kak. Saya juga ada roh, maksudnya nggak mau ngedenger dulu gitu loh, karena ibu Hmm. saya bilang saya jangan jangan sampai ketarik oleh suami saya gitu loh. Terus saya Hmm. lama-lama kan Tuhan menjamah saya, mengituin saya, kok enak, lagunya enak sekali didengarnya. Akhirnya kan saya terseduh-seduh mendengar lagu tersebut, dan saya juga ingin Baik. mempelajari. Jadi memang ada kuasa, Bu. Kalau Ibu dengar lagu gereja, itu kenapa bisa tersentuh? Karena itu firman. Kata-katanya itu kan diambil dari firman, liriknya itu dari firman Tuhan. Itu sebabnya orang yang buka hati, orang yang mencari kebenaran, itu akan tersentuh, pasti air matanya tidak akan tahan. Karena Tuhan itu menyatakan diri bahwa dia itu firman yang diucapkan. Makanya Tuhan itu hadir pada saat kita menyanyikan lagu itu. Itulah perbedaannya, karena memang Tuhan Yesus itu Tuhan yang real, Tuhan yang nyata. Jadi setiap kali ibu mendengarkan lagu-lagu itu, ada kuasa Tuhan yang bekerja, hadiratnya itu turun, mengubahkan ibu, menyadarkan ibu, membawa ibu kepada sukacita, kepada damai. Jadi itulah bedanya kalau kita hanya beriman kepada huruf-huruf, ya, huruf-huruf yang ditulis di dalam buku, di dalam kitab. Apalagi doktrinnya, pengajarannya dengan sistem dipaksa oleh orang tua ataupun oleh guru-guru. Nah, ini sesuatu yang sangat tidak mendatangkan damai buat kehidupan seseorang. Kalau memang dia mau mencari kebenaran. Tapi kalau dia mau larut di dalam kebodohan, ya itu urusannya dia sendiri. Dia pasti akan memegang teguh gitu. Ya. Nah, Ibu tadi Ibu cerita Ibu mau dibunuh sama saudara. Itu kenapa Ibu mau dibunuh sama saudara? Bisa diceritakan secara lengkap, Bu. Apa yang Uh, terjadi waktu Waktu itu kan kalau ibu saya, keluarga saya tahu saya masuk Kristen gitu. Ya, Mereka kan nggak suka kalau adiknya, apalagi adik bungsu ya kan, masuk ya. Kristen gitu loh. Karena orang tua saya waktu itu, ayah saya bilang jangan sampai, dia kan udah bicara waktu sebelum meninggal, jangan sampai anak cucunya masuk agama Kristen gitu loh. Itu dia udah bersumpah gitu loh, bersumpah sebelum meninggal gitu loh. Terus akhirnya kan orang tua saya tuh tahu, ibu saya, orang tua saya yang ayah saya udah meninggal. Terus ibu saya masih hidup, tapi ibu saya yang namanya ibu tetap sayang sama saya gitu, tetap yang namanya orang tua biar katanya itu tetap masih ada hati, maksudnya masih masih menyayangi anaknya gitu lah. Apalagi yang ini anaknya anak bungsu. Tapi kakak saya yang pertama itu dia juga haji dia tuh keras lagi, dia keras, dia sendiri akhirnya yang mau membunuh saya, mau sama suami saya mau dibunuh, bahkan saya disuruh bercerai sama kakak saya, disuruh tanda tangan kalau saya mau tetap memeluk agama Kristen, saya dicoret dari ahli waris dan uh, tidak mendapatkan warisan dari keluarga saya, dan kakak-kakak saya dipaksa, maksudnya kakak di bawah kakak saya yang itu semua dipaksa suruh tanda tangan bahwa saya dicoret dari ahli waris. Saya dikejar-kejar, dibawain pedang, maksudnya kayak pedang mau dibunuh gitu loh. Dan saya kalau saya ini itu saya juga dipaksa bercerai sama suami saya, disuruh pisah gitu loh sama kakak saya gitu loh. Saya udah, akhirnya saya memilih tetap jalan ikut Kristus, ikut Tuhan gitu loh. Saya tetap sampai sekarang, Pak. Ya, jadi memang cukup aneh juga ya. Lebih membela agama daripada memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, mengasihi saudara sendiri, mencintai saudara sendiri, merangkul saudara sendiri, membahagiakan saudara sendiri. Ini kok malah disuruh bercerai. Ini memang aneh ya. Jadi, tapi memang itulah yang terjadi, itulah yang dirasakan oleh teman-teman yang
mengambil langkah untuk murtad atau disebut dengan murtadin, ya. Itulah Tapi sesuatu begini yang, Pak, Pak, ya silakan. bagi mereka, bagi kakak, halo, Ya, silakan Ibu. bagi kakak saya, kalau saya diislamkan kembali, ya, maksudnya dibalikin lagi ke agama Islam, bagi dia tuh dia dapat pahala besar. Ntar dia dapat tempat bagi dia, bagi kakak saya gitu loh. Kata dia, dia akan mendapatkan tempat tempat yang besar. Dan saya juga bagi mereka kalau tinggal di dekat kakak saya, dekat dia rumah atau ini di lingkungan itu, bagi dia tuh saya tuh najis gitu loh. Bagi dia tuh najis, dan saya nggak boleh deket-deket tinggal di dekat keluarga saya. Dan itu makanya kakak saya bermaksud mau mengislamkan saya kembali. Dia juga manggil ustadz-ustadz yang lainnya. Maksudnya bukan bapak saya udah nggak ada. Dia mengislamkan saya kembali, mau mengislamkan saya kembali, mau balikin saya kembali. Bagi mereka, ntar dia dapat pahala yang begitu besar gitu loh Pak. Tapi di hati dia, saya melihat kagak ada kasih. Yang saya lihat di matanya waktu dia mau membunuh saya, itu ada roh apa gitu loh, pematanya sampai merah gitu, membenci saya. Rohnya merah, matanya begitu merah. Ya, roh kegelapan itu, Bu. Roh iya, kebencian. roh kebencian, dibenci banget sama saya mau ngebunuh gini gitu. Nggak ada di dalam hati dia kasih Pak, kasih sedikit. Dia mau memeluk saya sebagai adiknya gitu loh, memeluk saya inilah seperti. makanya begini Bu, ya. Kita mengetahui bahwa sifat hakikat Tuhan itu salah satunya itu adalah pengasih dan penyayang. Tapi kalau melihat dari apa kenyataannya, ini kan tidak terlihat. Kalau orang hadir dengan emosi, marah-marah, bahkan ingin membunuh adiknya sendiri, Tuhan yang mana sebetulnya yang menguasai mereka? Kok malah kebencian, kemarahan, ingin membunuh adik sendiri? Waduh, ya inilah teman-teman, artinya silakanlah diselidiki, dipelajari dengan benar, supaya jangan sampai kita beriman kepada Tuhan yang bukan Tuhan. Kalau Tuhan yang benar itu dari hakikatnya itu kita bisa tahu. Salah satu sifat Tuhan itu dia pengasih dan penyayang. Itulah yang ada di dalam Tuhan Yesus. Sekalipun manusia membenci, mengolok-olok, bahkan meninggalkan Tuhan, Tuhan selalu datang dan merangkul, menyelamatkan, supaya mereka bisa kembali kepada kasih Tuhan. Ya, oke, silakan dilanjutkan, Bu. Terus? Terus kakak-kakak saya juga yang lainnya gitu loh. Dia kan menghina-hina gitu loh. Mereka kan bilang, mereka kan mengukur kalau kebahagiaan orang kita kan nggak berkah hidupnya kalau nggak ikut agama Islam gitu loh. Nggak berkah bagi mereka kan. Apalagi kalau orang tua kita udah meninggal. Orang kita udah meninggal, jadi kita harus ke kuburan gitu loh. Harus berdoa di kuburan, harus begini-begini, minta maaf di kuburan gitu loh. Dia menghina-hina tiap itu. Dia bilang hidup orang Kristen nggak bakalan berkah kalau lu ikut. Kok berdoanya ke kuburan, Bu? Memang mintanya sama siapa? Sama orang mati apa kepada Tuhan ya? Kalau bagi mereka ngedoain orang itu nggak apa-apa, justru hidup mereka tambah berkah gitu loh, kata kakak saya ya, kata kakak saya. Jadi maksud saya begini, kalau berdoa meminta, jadi meminta kepada orang yang sudah mati begitu? Ya betul Pak. Jadi mereka bilang harus berdoa minta sama orang meninggal gitu. Tapi saya sih nggak berdoa sama orang meninggal. Saya tetap berdoanya sama Tuhan gitu loh, sama Tuhan Yesus, karena saya percaya sama Tuhan Yesus gitu loh. Karena kalau bagi mereka kan kalau doa-doa yang di kuburan itu kan mesti pakai ayat-ayat ini gitu loh, ayat-ayat itu. Jadi baru doanya nyampe ke atas lah gitu loh kalau pakai ayat-ayat itu. Jadi kita kan kalau mau berdoa gitu, mau ziarah,
kita harus ada yang bisa bahasa, misalnya kayak Yasin gitu, gini gitu, harus baca Yasin, terus dibacain ayatnya ini Kalau gitu. berdoa nggak bisa pakai bahasa Indonesia ya, Bu? Nggak bisa kalau buat orang-orang yang Kenapa? itu. Kenapa, Bu, nggak bisa pakai bahasa Indonesia? Tidak Kan nyampe dia, doanya atau gimana? ya menurut kakak saya, menurut ayah saya juga nggak bakalan nyampe. Jadi kayak saya nih nggak ngedoain ayah saya nggak pakai bahasa itu, misalnya nggak ngajiin pakai Nggak pakai bahasa surat Arab gitu Yasin, ya? ya bahasa Arab gitu Ya. loh, surat Yasin atau apa gitu ya. Berarti kan kita kan sebutin itunya kan, berarti kan kagak nyampe tuh doanya ke akhirat, disebutkan ke akhirat kan ya, ke surga ada gitu kalau nggak nyampe. Saya juga bingung, kok bisa nggak nyampe gitu loh, kok harus pakai ini. Kalau kita nggak hafal itu semuanya, berarti nggak bakalan bisa ngedoain orang tua begitu. Jadi nggak bisa Jadi ngedoain. bahasa Harus pakai Arab bahasa itu bahasa Arab. khusus. Bahasa Arab itu bahasa khusus ya, Bu ya? Iya, ada khusus-khususnya buat orang yang itu. Ya, jadi berarti agamanya khusus untuk satu negara ya, begitu ya? Iya, betul. Iya, ya. Baik, Ibu. Terima kasih ya buat kesaksiannya. Puji Tuhan, Ibu bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus, Tuhan yang benar, Tuhan yang mengasihi Ibu, Tuhan yang merangkul, Amin. Tuhan yang menolong, Tuhan yang Amin. mengasihi, dan Tuhan yang memberikan terang kepada kita. Ya, puji Tuhan. Amin.